Baik, langkah awal yang harus kita lakukan untuk melakukan registrasi atau pendaftaran akun Dapodik. Yang pertama sekali kita register ke menu register, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Maka ada jenis registrasi atau pendaftaran. Di sini ada secara offline juga secara online. Apa perbedaan? Kalau misalnya kita offline, maka teman-teman harus mengunduh profil Dapodik. Profil maksudnya data-data yang sudah kian ada sebelumnya kita ambil, lalu kita masukkan di dalam aplikasi Dapodik kita. Nah, caranya adalah kita masuk ke dapo.kemdikbud.go.id, kemudian kita enter. Nah, muncul seperti ini. Kita ke menu unduh. Ke menu unduh kita lihat data profil. Data profilnya di sini kita geser ke atas. Nah, di sini ada per provinsi. Jadi kita sesuaikan dengan provinsi di mana sekolah kita berada. Contohnya kita pilih unduh profil Provinsi Sumatera Utara. Nah, ada beberapa link. Bisa kita pilih salah satu. Kalau misalnya linknya tidak terbuka, yang satu, yang lain pasti akan bisa. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi di mana linknya bisa kita unduh, atau di mana link yang bisa dibuka data profilnya. Contohnya kita tekan salah satu atau klik salah satu, lalu muncul seperti ini. Kita masukkan user, password, dan kode registrasi. Kalau usernya berarti kita pakai user yang sudah pernah kian didaftarkan oleh operator sebelumnya, kemudian juga password dan kode registrasi. Jadi kode registrasi ini bisa kita ambil di operator dinas pendidikan kabupaten kota. Nah, itu cara mengunduh data profil. Kemudian kita kembali ke aplikasi Dapodik. Nah, itu cara jika kita melakukan pendaftaran akun lewat atau secara offline. Kalau secara online, maka teman-teman operator wajib terhubung dengan wifi. Jadi ini wifi-nya di bawah, karena ini dilakukan secara online. Kemudian teman-teman operator, kita juga harus melihat apakah posisi jaringan di tempat kita melakukan pendaftaran bagus. Kalau tidak, berarti saya sarankan untuk teman-teman melakukan registrasi secara offline. Nah, jadi itu bedanya kalau melakukan pendaftaran secara offline atau secara online.
Kemudian Bapak Ibu diisi kode registrasi. Jadi kita isi kode registrasi. Kode registrasi ini adalah kode setiap sekolah, beda-beda setiap sekolah. Ini biasanya kita ambil dari admin operator dinas pendidikan kabupaten kota. Kemudian kita masukkan username email, kemudian kita masukkan password, kemudian kita akan submit. Nah, kebetulan aplikasi saya sudah melakukan pendaftaran, maka kita batalkan. Nah, teman-teman, ini user yang sudah kita daftarkan tadi, kita masukkan di bagian ini, kemudian kita masukkan password yang sudah kita daftarkan, kemudian kita pilih periode pelajaran, tahun pelajaran 2020-2021, kemudian kita masuk. Ini kita klik saja bagian ini. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah yang muncul ketika pertama sekali kita buka aplikasi Dapodik. Ini ada beberapa informasi di bagian beranda, mulai dari jumlah kelas, jumlah guru, jumlah tendik, kemudian jumlah peserta didik, dan jumlah rombongan belajar. Nah, di sini ada juga informasi mengenai data profil sekolah. Kemudian di sini ada informasi tentang link atau web untuk kita bisa buka, mulai dari linknya dapo.kemendikbud.go.id, kemudian ada manajemen sekolah, ada juga individu GTK, kemudian ada juga pos online, ada juga verbal SP, kemudian ada verbal PTK, ada juga verbal PD, dan ada juga keaktifan NPTK. Kemudian sekolah kita ada juga PMP. Jadi link ini membantu kita untuk melakukan pengolahan data atau perbaikan data, atau ada data-data yang perlu kita rubah, bisa dilakukan di bagian-bagian link ini. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman, kita lihat isian daripada Dapodik sekolah. Jadi ketika operator sudah aktif akunnya, maka terlihat di sini akun terverifikasi. Itu menu beranda. Kemudian kita ke menu sekolah. Kita tunggu sebentar karena sedang membaca data-data sekolah. Nah, ini mulai dari pada identitas sekolah, berisi tentang nama sekolah, NPSN, kemudian ada status bantu pendidikan, alamat juga, dan seterusnya. Kemudian kita lihat data rinci sekolah, mulai data periodik semester berjalan. Ini semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian ada sanitasi, ada kepanitiaan, ada pendidikan keluarga, blokran, ada layanan, ada juga
program inklusif, ekstrakurikuler, penyelenggaraan pondok pesantren, kemudian yang paling terakhir adalah akreditasi. Ini semua kita isi supaya data kita valid atau berkualitas. Kemudian kita lihat menu Sapras. Sapras terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian tanah dan bangunan. Di bagian tanah ini adalah kondisi tanah milik sekolah. Nah, kita melihat tanah di sini hanya 1 tapak tanah. Kemudian ada menu-menu di atas ini mulai dari tambah. Jadi kalau ada beberapa jenis tanah yang dimiliki oleh sekolah, bisa kita tambah di menu tambah ini. Nah, ini adalah beberapa isian yang perlu kita masukkan. Kalau itu sudah, maka kita akan simpan. Kemudian teman-teman ada juga jenis ubah. Jadi misalnya ada beberapa item yang kita ubah di bagian ini, maka kita klik bagian ubah, kemudian kita simpan. Atau misalnya kita mau hapus data yang kian ada di dalam, kita bisa hapus, kemudian kita lihat validasinya. Nah, di sini ada keterangan di warna biru, kuning ini menerangkan bahwa apakah valid data yang kita masukkan atau tidak. Kemudian ada menu aksi. Jadi input, kemudian dihasilkan dari program hapus atau pembukaan tanah, kemudian salin data periodik. Nah, kemudian teman-teman, kita melihat jenis ruangan. Ada beberapa jenis ruang kelas, ada ruang kepala sekolah atau guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, kamar mandi, ruang penunjang. Jadi ketika ada semua ruang-ruang ini di atas, maka kita bisa melakukan penambahan atau perbaikan. Nah, di sini ada beberapa ruang. Jadi ada 8 ruang sesuai dengan nomor registrasinya di sini, kode ruang. Ini juga nomor registrasi ruang dan lantai panjangnya berapa. Nah, kalau misalnya kita mau tambah ruang ini, ruang teori belajar, boleh. Ini menu tambah, ini menu ubah, hapus, kondisi ruang. Jadi kita klik satu, lalu kita melihat kondisi ruang. Nah, di sini kita diarahkan mengisi tentang kerusakan ruang. Nah, kalau misalnya kondisi ruangan di sekolah kita rusak berat, kita sesuaikan pengisiannya di kolom ini. Kalau itu sudah siap, maka kita simpan. Nah, kemudian teman-teman, setelah itu kita ke menu ruang kepala sekolah. Jadi sama tadi ya, ternyata di sekolah saya juga tidak ada ruang kepala sekolah. Ruang labor, ini ruang labor berapa yang ada. Di sini ada 2. Kemudian ruang perpustakaan, ruang kamar mandi, dan ruang penunjang. Ruang penunjang ini termasuk misalnya P3K, ruang P3K, kemudian ruang BK. Nah, kemudian kita ke alat. Alat terdiri dari alat, kemudian ada angkutan, ada buku. Nah, coba kita lihat satu-satu.
Misalnya alat, jadi alat yang ada di dalam ruang, misalnya di ruang kamar mandi, apa saja yang ada, alat-alat yang ada di dalam ruang kamar mandi. Kemudian begitu juga dengan di ruang teori belajar, kemudian juga di labor, apa saja alat-alat yang ada di dalamnya. Jadi termasuk meja, termasuk kursi, jam dinding, dan seterusnya. Kalau misalnya juga ada lemari, itu juga dimasukkan di dalam alat. Kemudian angkutan, jadi kalau ada jenis angkutan yang ada di sekolah kita, misalnya mobil dinas atau sepeda motor, itu bisa kita isi di bagian ini, di menu tambah. Kemudian teman-teman ada buku, jadi buku juga adalah bagian daripada alat atau jenis subras. Buku-buku apa saja yang ada di dalam sekolah kita atau buku-buku yang sudah terdaftar di perpustakaan, jika ada ruang perpustakaan. Jika tidak, berarti kita memanfaatkan ruang yang ada. Pada intinya wajib kita isi berapa jenis buku, jumlahnya berapa, dan atau buku-buku yang mendukung kegiatan KBM di sekolah kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, kita ke menu GTK. Jadi GTK ada tiga jenis bagian, ada guru, ada tendik, ada juga GTK non aktif. Nah, kita lihat di menu guru. Nah, jadi ada beberapa guru di sekolah saya. Nah, di sini ada menu tambah, ubah, simpan, hapus, validasi, penugasan, profil. Kita melihat satu-satu. Di menu tambah, nah ini ada pemberitahuan fungsi tambah GTK baru telah dinonaktifkan. Kewenangan untuk menambah GTK baru dan memindahkan GTK antar sekolah atau wilayah ada di Dinas Pendidikan wilayah sekolah masing-masing. Jadi operator tidak ada hak untuk memindahkan guru di sekolah yang dia bekerja atau di sekolah yang dia kerjakan dapodiknya. Jadi kewenangannya ada di Dinas Pendidikan wilayah sekolah masing-masing. Nah, jadi ketika ada guru yang mutasi, maka tinggal kita melaporkan dengan melampirkan surat penugasan dari kabupaten kota atau SPT. Kemudian ada menu ubah. Jadi menu ubah ini kita klik misalnya salah satu guru. Menu ubah juga teman-teman operator, menu ubah ini tidak bisa dilakukan di akun operator sendiri atau di akun dapodik sekolah. Merubah data guru atau PTK hanya bisa dilakukan dengan login menggunakan akun PTK itu sendiri. Misalnya di data rinci, ada data rinci, ada riwayat sertifikasi pendidikan formal, kompetensi anak, beasiswa. Jadi data-data rinci ini teman-teman tidak bisa kita ubah dengan menggunakan akun kita sendiri atau operator sendiri, tetapi dirubah dia dengan menggunakan akun guru yang bersangkutan. Jadi tidak ada hak kita untuk melakukan perubahan data guru.
Itulah fungsinya pada saat kita melakukan pendaftaran akun setiap PTK. Ada akun yang kita berikan, lalu PTK sendiri yang menggunakan untuk melakukan pengeditan datanya sendiri. Teman-teman bisa juga yang bersangkutan melakukan pengeditan di dalam komputer yang sama dengan cara kita ke menu pengaturan, kemudian kita ke menu tukar akses pengguna. Jadi kita masukkan kode registrasi, kemudian OK. Kemudian kita pilih di sini akun PTK, akun PD, kita pilih akun PTK, GTK, kemudian kita tulis namanya. Nama guru yang dilakukan pengeditan data. Jadi ini kemudian kita tunggu. Nah, ini cara melakukan pengeditan dengan menggunakan aplikasi atau laptop yang sama yang ada aplikasi Dapodiknya. Jadi di sini kita ubah GTK, kemudian guru, kemudian kita klik bagian nama guru, kemudian kita ubah. Nah, jadi teman-teman di sini guru yang bersangkutan melakukan perubahan data, mulai dari alamat. Nah, jadi perlu kita ingat juga di sini teman-teman atau Bapak Ibu operator, bahwa ketika menu nama atau begini model isian data di dalam atau agak gelap sedikit, berbeda dengan alamat tadi di bawah. Nah, ini berarti ini bisa dilakukan perubahan di sini. Diketik ulang. Kalau begini berarti ini tidak bisa kita lakukan perubahan di menu ini. Hanya jika misalnya di sini ada perubahan mulai dari nama, tempat tanggal lahir guru yang bersangkutan, maka kita melakukan perubahan melalui verbal PTK. Bagaimana caranya? Kita ke verbal, ada verbal ptk.data.kemendikbud.go.id. Kita klik saja. Nah, kemudian dia minta kita untuk memasukkan user dan password. Jadi user dan password ini adalah user dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian kita login. Nah, di sini ada data-data guru. Jadi kita lihat data guru, siapa guru yang perlu dilakukan perubahan, seperti tadi nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung. Nah, di sini kita lihat menu, ada menu, kita geser di bawah, perbaikan identitas. Mulai dari ini
NPTK, nama. Kita coba lihat. Nah, di sini ada beberapa, kita geser di sini dulu. Nah, ada di sini menu perbaikan. Jadi kalau misalnya ada data Bapak Ibu guru yang kita rubah, kita melakukan melalui verbal PTK. Siapa yang melakukan ini? Bukan guru yang bersangkutan, tetapi operator menggunakan akun operator sekolah. Nah, sekedar informasi teman-teman, mungkin ada teman-teman yang perlu juga informasi baru atau teman-teman operator baru. Di sini ada pengajuan NPTK. Jika guru itu atau PTK dimaksud baru masuk di sekolah kita, maka kita ajukan NPTK-nya melalui ajuan NPTK. Ada menu ajuan NPTK. Nah, kalau salah satu ini sudah kita ajukan, maka kita setiap ada waktu kita melihat status pengajuan. Sini ada status pengajuan. Nah, bila bertahap, biasanya ini mulai dari pengajuan operator, di-approve oleh admin Dinas Pendidikan, kemudian di-approve juga oleh LPMP tingkat provinsi. Nah, kemudian ketika itu sudah di-approve, maka tinggal menunggu penerbitan NPTK. Jadi kalau sudah, maka beginilah modelnya bahwa NPTK terbit. Nah, kemudian teman-teman, kita kembali ke aplikasi Dapodik tadi. Begitu cara melakukan perubahan data atau identitas PTK, GTK yang ada di sekolah kita. Kemudian tadi mulai dari riwayat data rinci PTK itu bisa dilakukan oleh PTK itu sendiri. Sekedar informasi juga bahwa di riwayat pendidikan formal, untuk perbaikan data ini, informasi ini, perubahan data riwayat pendidikan formal dengan kualifikasi D4 atau S1 hanya dapat dilakukan di aplikasi individu GTK. Coba kita lihat ini. Nah, jadi teman-teman, disinilah PTK yang bersangkutan dengan menggunakan akun individu PTK itu sendiri dengan login menggunakan SSO. Jadi saya juga sudah pernah menyampaikan tutorial penjelasan bagaimana cara login dan melakukan perubahan data riwayat pendidikan formal, khususnya riwayat pendidikan S1 atau D4. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang mau melakukan perubahan atau ragu kenapa ini tidak bisa, maka kita arahkan dia untuk melakukan perubahan dengan menggunakan akun individu di ptk.datadik.kemdikbud.co.id. Nah, kalau ini sudah selesai dilakukan oleh PTK itu sendiri, perbaikan datanya, maka kita keluar dari akun PTK itu sendiri dan kita kembali ke admin. Seperti tadi kita masukkan kode registrasi.
Nah, kemudian kembali ke akun operator. Kita tadi sampai di GTK. Kita lihat GTK. Nah, jadi teman-teman, itu tadi bagaimana cara melakukan perubahan riwayat atau data rinci dari GTK yang berhubungan dengan data-data atau identitasnya. Kemudian kita melihat validasi. Nah, ada peringatan di sini, diarahkan kita untuk mengklik salah satu, kemudian kita lihat. Nah, di sini ada keterangan jika valid atau invalid. Jika invalid berarti ada data yang perlu dilakukan perubahan lagi. Kemudian menu penugasan. Menu penugasan ini terdiri dari penugasan, ada nomor surat tugas, tanggal masuk. Jadi ini informasi tanggal berapa masuk guru yang bersangkutan di sekolah kita, bukan tanggal mulai mengabdi guru yang bersangkutan. Kadang-kadang ada guru sudah pernah mengabdi di sekolah lain, lalu pindah di sekolah kita. Jadi informasi ini hanya sebatas tanggal berapa guru yang bersangkutan itu masuk di sekolah kita. Nah, jadi itu informasi ini. Kemudian ada di sini induk atau non induk. Jadi apakah guru itu induk dia sekolah kita atau non induk? Kadang-kadang guru ada non induk juga. Jadi misalnya ada guru kurang lesnya, kurang jam mengajar di sekolah kita, lalu mengajar di sekolah lain, atau di sekolah lain dia induk tapi di sekolah kita non induk. Jadi ada keterangan di sini. Kemudian keaktifan PTK ini per bulan. Jadi bulan berapa guru yang bersangkutan aktif. Kemudian di sini kita ada keluar. Misalnya ada guru yang sudah keluar, kita isi di bagian ini. Kemudian setelah sudah siap, maka tinggal kita simpan dan tutup. Di sini ada buat atau ubah akun. Teman-teman, di sini tidak bisa kita lakukan buat akun PTK yang bersangkutan, tapi bisa kita lakukan di https://sp.data.kemdikbud.co.id atau melalui akun manajemen sekolah, di mana kita bisa masuk. Ini bisa tinggal kita klik, kemudian muncul seperti ini, login dengan menggunakan akun operator sekolah atau akun Dapodik sekolah. Ini agak lama karena jaringan, karena kita lagi posisi online untuk bisa membuka aplikasi manajemen sekolah. Atau bisa juga kita melakukan melalui kita klik dapo.kemdikbud.co.id. Ini menu login, lalu kita klik, kita pilih manajemen sekolah. Nah, kalau sudah masuk berarti tinggal kita login menggunakan SSO. Ini berguna jika posisi Dapodik Bapak Ibu belum terbuka, jadi tinggal memilih atau memasukkan akun sekolah di bagian ini. Kemudian kita masuk.
Nah, kita buat akun. Ini menu akun. Nah, jadi kalau misalnya belum ada akun PTK yang bersangkutan, ini bisa kita tambah akun. Di sini ada menu tambah akun. Kemudian nanti tampil di bagian ini. Kita pilih jenisnya PTK dia, kemudian nama, kemudian username dan password, kemudian kita simpan. Jadi itu cara membuat akun PTK yang belum memiliki akun PTK itu sendiri. Kembali kita ke Dapodik, kita tutup. Nah, jadi kalau ini sudah siap, maka kita tinggal simpan dan tutup. Nah, kita lihat satu lagi, ada menu profil. Menu profil ini berguna untuk melihat profil guru yang bersangkutan, mulai dari nama, kemudian terlihat juga riwayat mengajar guru di semester berjalan, dan ini bisa digunakan untuk mengklaim. Misalnya guru yang bersangkutan menerima sertifikasi, maka dokumen ini bisa kita cetak sebagai lampiran untuk melakukan atau mengajukan informasi data kepada petugas bagian sertifikasi. Nah, kalau ini sudah siap, maka kita tutup ini dulu, maka kita kembali ke Tendik. Tendik juga sama. Di sini ada 2 tendik. Kepala sekolah termasuk tendik. Ini dimulai sekitar tahun 2019 ya, 2019, bahwa kepala sekolah itu bukan berada di jenis guru, tapi posisinya berada di menu tendik, tenaga kependidikan. Sama menunya seperti tadi, guru. Ini juga sama di menu tendik. Kemudian GTK nonaktif. Jadi GTK nonaktif ini adalah guru-guru yang sudah keluar atau pindah di sekolah kita. Kemudian peserta didik. Kita lihat peserta didik yang masih aktif. Ini muncul informasi di awal membuka menu peserta didik. Nah, ini informasi mengenai data-data peserta didik kita di sekolah yang kita kerjakan Dapodiknya. Menu tambah ini juga tidak bisa dilakukan oleh operator. Ada informasi di sini, fungsi tambah peserta didik baru telah dinonaktifkan. Jika peserta didik berasal bukan dari jenjang SD reguler, silakan diinput melalui login sekolah di manajemen. Jadi di sana kita mau tarik lagi, melakukan penarikan data di menu manajemen sekolah. Jadi tidak bisa melakukan penambahan di menu peserta didik, tapi bisa dilakukan di menu manajemen sekolah. Di mana menu manajemen sekolah tadi? Di sini. Sama seperti tadi waktu kita membuat akun PTK. Nah, jadi ada di sini aplikasi, ada PD baru, peserta didik baru. Di sini kita melakukan penarikan secara online. Misalnya kita menarik siswa dari sekolah SD, kita pilih provinsinya, kemudian kabupaten,
karena menarik atau keluarnya peserta didik di sekolah kita tanpa mengeluarkan dari Dapodik, tapi dikeluarkan secara otomatis oleh sistem. Nah, jadi di sini kita mau mencari provinsinya, kabupaten, kecamatan, nama sekolah itu, kemudian tahun lulus. Kemudian ada menu mutasi. Jadi ada peserta didik yang mutasi dari sekolah lain datang ke sekolah kita, ini menu mutasinya. Nah, setelah kita tarik, maka wajib kita konfirmasi kepada admin Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Begitu juga dengan PTK. Kalau ada PTK yang mutasi dari sekolah kita yang baru datang, ini bisa kita lakukan penarikan melalui menu PTK di manajemen sekolah. Nah, kembali kita ke Dapodik. Jadi penambahan peserta didik tidak bisa kita lakukan di menu ini, itu bisa dilakukan di menu manajemen sekolah. Ubah, jadi ubah bila ada data siswa yang perlu kita ubah. Yang pertama dulu ada data rinci, ada periode peserta didik, mulai dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, jarak rumah ke sekolah, kemudian berapa kilo, kemudian berapa bersaudara. Kemudian mengubah data rincinya, kita ke menu ubah. Jadi di sini, nah sama seperti tadi pada saat kita buka menu PTK, ini agak gelap, ini tidak bisa kita lakukan pengeditan. Khusus untuk nama, jenis kelamin, dan NIS, kemudian ada juga NIK, tempat tanggal lahir dan tanggal lahir, tidak bisa kita lakukan pengeditan di aplikasi Dapodik ini, tapi kita bisa melakukan melalui verbal peserta didik. Nah, jadi ada beberapa informasi tentang data peserta didik, kakak, registrasi, alamat, tempat tinggal. Nah, ada informasi di sini. Kondisi ekonomi peserta didik. Apakah peserta didik itu penerima KPS, PKH, jika ini kita di bagiannya, apakah ia atau misalnya peserta didik tidak punya PIP, maka di sini bisa kita usulkan. Misalnya tidak punya PIP, nah ternyata ketika kita melihat riwayat penghasilan di sini kita akan klik bagiannya apakah peserta tersebut layak mendapatkan PIP. Nah, jadi kalau layak berarti kita usulkan di bagian ini. Di sini ada pilihan apakah siswa tersebut dampak bencana alam, yatim piatu, panti asuhan, dan atau siswa miskin atau rentan miskin. Nah, di sini ada kaitannya dengan kesejahteraan. Kesejahteraan bila peserta didik menerima PIP, maka kita melakukan penambahan karena dia butuhkan nomor PIP di menu ini. Nah, kemudian kita geser di bawah, ini juga berkaitan dengan keluarga peserta didik. Ada keluarga peserta didik di bawah. Ada nomor rekening karena siswa tersebut menerima PIP, kemudian lanjut
ada informasi tentang keluarga, ayah, ibu, dan wali, dan ada informasi kontak atau nomor HP, email, dan telepon rumah. Nah, itu menu yang bisa kita lakukan perubahan di Dapodik khusus untuk peserta didik. Kalau itu sudah kita isi, maka tinggal kita menekan tombol simpan. Kemudian ada PD keluar. Jadi PD keluar ini keterangan siapa saja peserta didik yang sudah keluar, termasuk yang pindah, termasuk yang lulus dan putus sekolah. Di sini ada keterangannya di menu PD keluar. Kemudian teman-teman, ada juga rombongan belajar. Kita lihat rombongan belajar terdiri dari dua bagian. Yang pertama reguler. Rombongan belajar, jadi ini keterangan berapa rombel siswa atau peserta didik di sekolah kita. Kalau misalnya lebih daripada ini, maka bisa kita tambah, mulai dari kelas, tingkat pendidikan, kurikulum, nama rombel, wali kelas, dan seterusnya. Kalau misalnya ada yang berubah, kita klik salah satu ini, kemudian ubah. Setelah itu kita simpan, atau misalnya kita hapus. Data ini kita tidak butuhkan, kita hapus, ya. Nah, data tersebut sudah terhapus. Kemudian validasinya, kita klik satu. Nah, muncul informasi di sebelah, kemudian anggota rombel. Jadi di sini juga ada anggota rombel. Kalau misalnya ada anggota rombel yang belum masuk di dalam anggota rombel ini, biasanya muncul di sebelah kiri laptop kita, lalu kita masukkan di anggota rombel jenjang kelas ini, misalnya kelas 71. Kalau itu sudah siap, maka kita tinggal tutup. Nah, informasi tentang pembelajaran. Jadi di bagian informasi pembelajaran ini, mulai dari siapa yang mengajar di kelas dimaksud, mulai daripada guru agama, pendidikan Pancasila, dan seterusnya. Kalau itu sudah siap, kita tutup. Nah, itu adalah mengenai rombongan belajar. Kemudian kita ke menu ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler juga kita bisa tambah, bisa ubah sama seperti tadi. Kemudian anggota setiap ekstrakurikuler itu, misalnya ada beberapa jenis ekstrakurikuler di sekolah, kita masukkan anggotanya berapa setiap jenis kegiatan yang ada. Kemudian teman-teman ada nilai, mulai dari nilai rapor, kemudian ada nilai US atau USPN. Tahun ini tidak ada UN, US, atau USPN, berarti tidak perlu kita isi di bagian nilai rapor. Kemudian jadwal. Di jadwal ada menu ruang. Jadi di ruang mana yang duluan kita buat jadwal, kita tinggal klik di bagian ini, kemudian muncul di bawah ini siapa saja guru-guru yang mengajar di kelas 71 pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalau ada juga hari masuk hari Minggu boleh diisi, kalau tidak berarti hanya 6 hari. Kemudian teman-teman, itu mengenai jadwal. Kemudian menu validasi.
ada menu validasi lokal. Menu validasi ini berfungsi untuk melihat apakah ada data yang masih warning. Masih warning ini bertanda kuning, dia warning. Berarti ada data yang mestinya ada tapi tidak ada di sekolah kita. Nah, mestinya harus diisi data dimaksud. Kemudian ada invalid yang warna merah di sini. Invalid itu berarti ada data yang wajib diisi di data Dapodik kita, maka dia isi di sini invalid. Misalnya ada beberapa di sini 0 karena sudah tidak ada ya invalid di bagian data sekolah. Tapi jika ada, maka di sini dia isi berapa jumlah yang invalid. Apa pengaruhnya ketika invalid? Ketika invalid, maka kita tidak bisa melakukan sinkronisasi Dapodik. Itu menghambat kita untuk melakukan sinkron. Nah, baru bisa sinkron jika data ini tidak ada invalid. Kalau masih warning, dia warna biru di sini ada 1. Kalau dia masih warning, berarti sekolah itu masih bisa melakukan sinkronisasi. Nah, mestinya agar bermutu data Dapodik kita, mestinya semua baik itu warning maupun invalid harus 0 biar data kita lebih bermutu dan berkualitas. Nah, kemudian data validasi pusat. Nah, data validasi pusat ini data dari pusat yang mestinya diharapkan dari pusat ada data ini. Di sini tidak ada ruang guru. Mestinya diharapkan ada ruang guru, tapi di sekolah kita tidak ada ruang guru, maka menurut validasi pusat itu tidak ada, makanya dia buat di sini tanda data invalid, tanda merah. Begitu juga dengan data PTK, peserta didik, rumah belajar dan pembelajaran. Jadi bisa kita cek di sini mana saja data-data hasil daripada validasi pusat. Kemudian teman-teman operator, di sini juga ada tarik data. Tarik data ini fungsinya ini ya, tarik data fungsinya untuk menarik data dari pusat masuk di sekolah kita. Sedikit ada beda dengan sinkronisasi. Sinkronisasi adalah fungsinya untuk mengirim dan mengambil data. Kalau tarik data hanya menarik data yang mau kita tarik, atau keluar ada siswa yang sudah kita mutasikan tadi, bisa kita tarik dengan menu tarik data. Tapi tidak bisa kita kirim data yang ada di Dapodik kita ke pusat. Karena itu adalah beda daripada, itu perbedaan antara tarik data dengan sinkronisasi. Nah, tentu sebelum kita melakukan tarik data, maka bisa kita refresh bagian ini, divalidasi dulu. Divalidasi bagian ini. Kemudian ada pusat unduhan. Jadi teman-teman operator juga Bapak Ibu guru bisa melakukan unduhan. Ada beberapa informasi penting, mulai dari buku tes pelajaran, kemudian ada panduan manual Dapodik, kemudian juga ada peraturan. Di sini ada beberapa peraturan, mencegah tindak kekerasan, sekolah bebas, penumbuhan budi pekerti, dan seterusnya. Di sini juga ada formulir. Jadi formulir ini misalnya formulir isian sekolah, peserta didik, GTK,
tanah bangunan. Jadi jika ada data yang bertambah, misalnya ada data sekolah yang bertambah, tinggal kita unduh formulir melalui ini. Begitu juga dengan peserta didik. Jika ada peserta didik baru yang baru masuk, bisa kita unduh formulirnya di bagian ini, kemudian juga PTK, tanah, dan seterusnya. Kemudian manajemen. Nah, di bagian manajemen ada unduhan profil, ada juga unduhan absen. Dan menu lain-lain, ada tanya jawab tentang aplikasi Dapodik versi 2021. Nah, profil pengguna. Di sini juga ada profil pengguna. Kalau misalnya operator yang sedang menggunakan aplikasi ini, maka muncul menu seperti ini, username, nama, nomor HP. Ada juga gambar profil. Ini bisa kita masukkan gambar kita sendiri di sini. Begitu juga dengan bisa kita masukkan gambar sekolah. Ini tidak ada pengaruhnya terhadap pengaruhnya terhadap data, hanya mungkin bisa menjadi penghibur diri kita melihat foto dan gambar sekolah. Kemudian di menu pengaturan. Menu pengaturan ada manajemen pengguna. Ini manajemen pengguna. Kita masukkan kode registrasi sekolah. Kemudian ada cek pembaruan otomatis. Jadi ada update aplikasi, biasanya kita bisa melakukan di sini cek pembaruan, kemudian simpan. Ada juga gambar kop sekolah, bisa kita masukkan di sini. Kemudian ada tukar akses pengguna, seperti tadi ketika kita melakukan penukaran dari admin ke GTK. Kemudian kita cek pembaruan, kemudian prefill rapor, dan ada juga web service lokal. Kemudian ada menu tentang. Ini menu tentang informasi tentang aplikasi Dapodik sekolah. Apa saja yang boleh, apa saja juga yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna daripada aplikasi ini. Nah, teman-teman operator, kalau ini sudah siap, maka pekerjaan kita sudah selesai. Tinggal melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi tidak bisa kita lakukan di versi 2021 ya, aplikasi versi 21 tidak bisa kita lakukan di menu atau di akun operator sekolah, tapi hanya bisa dilakukan di menu atau di akun kepala sekolah. Caranya bagaimana? Kita ke pengaturan, kemudian tukar pengguna, kita masukkan kode registrasi, kemudian kita okekan. Coba lagi, itu salah tadi. Kemudian kita ketik nama kepala sekolah, sudah muncul. Kemudian tukar pengguna, proses tukar akses. Nah, kemudian ini tampilan di menu kepala atau di akun kepala sekolah. Sebelum kita melakukan sinkronisasi, ini menu sinkronisasi, kita validasi dulu. Validasi lokal. Validasi lokal, kita klik ini, semua kita cek satu persatu. Setelah muncul ini semua, kita tunggu sebentar, aplikasi sedang membaca informasi.
Nah, kalau ini sudah dibaca semua, ini sudah nampak seperti ini, maka kita ke menu sinkronisasi. Nah, sebelum itu biasanya muncul informasi seperti ini, kemudian kita okekan, lanjut, kemudian kita checklist satu-satu. Ini satu-satu kita checklist. Nah, setelah selesai di checklist, maka kita konfirmasi. Lanjut, ini informasi tadi, data, kemudian lanjut sinkronisasi. Ada pernyataan di sini, pernyataan integritas data dapodik. Yang mendatangani ini adalah, atau yang membuat pernyataan ini adalah bukan operator, tetapi kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian lanjut. Ya, kita tunggu beberapa detik karena biasanya lama karena jaringan tidak bagus atau posisi kita juga tidak strategis terhadap jaringan yang ada. Ini sedang login, sedang berputar-putar. Nah, ini menu sinkronisasinya, ada NPSN, ada nama sekolah, desa, alamat, kemudian desa, kelurahan, koneksi dengan internet server terhubung, kemudian kita sinkron. Nah, durasi mengenai sinkron ini biasanya muncul di atas sini. Ini sedang membaca data yang sedang kita lakukan sinkronisasi. Kita lihat beberapa data yang berubah, ada satu data rinci PTK dan satu data rinci peserta didik yang mau kita kirim ke pusat. Ini informasi tentang sinkronisasi terakhir dilakukan, kemudian ini juga sedang proses sinkronisasi. Ini biasanya kalau jaringannya bagus, proses sinkronisasi cepat. Tapi kalau misalnya jaringan kurang bagus di tempat kita melakukan sinkronisasi, maka agak terlambat sinkronisasinya. Jadi teman-teman operator perlu bersabar untuk menunggu sampai berakhir sinkronisasinya. Nah, barangkali teman-teman biar juga berjalan sinkronisasinya, teman-teman operator sekolah memang perlu diperhatikan karena ada istilah bahwa operator itu adalah jantungnya sekolah. Tentu kalau jantungnya sama seperti manusia, tidak baik, tidak sehat, maka mengganggu bagian-bagian tubuh yang lainnya. Tentu kita harapkan operator harus disehatkan. Siapa yang menyehatkan ini? Tentu termasuk dari perhatian dari sekolah. Kalau boleh juga ada perhatian dari pemerintahan supaya operator atau kegiatan-kegiatan operator ini berjalan lancar
sesuai dengan yang diharapkan, supaya jantung sekolah ini bisa bekerja dengan baik. Tetapi pada dasarnya kita operator harus bekerja sesuai dengan porsi kita masing-masing, karena imbalan yang lebih besar adalah datangnya dari Tuhan. Karena siapa yang bekerja dengan tulus dan ikhlas akan diperhatikan oleh Tuhan dan berkat selalu mengalir. Nah, teman-teman, di sini ada gangguan sedikit. Katanya koneksi dengan server belum terhubung. Jadi sinkronisasi tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi di sini sudah jelas bahwa di mana kita melakukan sinkronisasi dan bagaimana tahap-tahap untuk melakukan sinkronisasi. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman operator semua. Terima kasih.